Ya hobinya begitu Pak, buat gaduh dulu, menyesatkan umat Islam dulu, nanti minta maaf belakangan. Itu sudah polanya dari dulu memang seperti itu orang-orang ini. Orang-orang yang suka menyesatkan itu begitu polanya. Buat ribut, buat gaduh, menyesatkan umat Islam, nanti dilawan, minta maaf. Tanda tangan di atas meterai berapa? 10.000. Nanti kita cek lagi untuk yang tadi ditanyakan. Satu, kalau ada amalia seperti itu, khawatir nanti kalau saya komentari, saya salahkan malah saya yang salah. Ternyata punya dasar. Jadi memang ilmu itu dinamis Pak. Ilmu itu apa? Berkembang. Kadang orang yang literasi itu penting ya, referensi. Jadi kita membaca baru ini, ada orang mengamalkan itu. Nah, dia sudah membaca kitab yang lain yang mungkin belum sampai saya baca. Khawatir kita seperti itu, ya. Apalagi tadi disebutkan yang mimpin ustaznya juga dari pondok, mungkin punya referensi juga, ya. Cuma di sini sementara ini yang saya yakini seperti itu dan yang termaktub di sini juga seperti itu. Jadi untuk waktunya apa? Bebas ya, bisa siang, bisa malam. Hindari waktu-waktu terlarang, ba'da subuh, ba'da asar, matahari di tengah-tengah langit, ya. Kemudian yang lebih utama menurut Imam Nawawi itu malam hari, sebutkan dalam kitab Al-Adhkar, ya rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Itu untuk matahari di tengah-tengah langit itu kan biasanya di pabrik itu istirahat jam 12, langsung sholat dulu kan. Maksudnya matahari di tengah-tengah itu gimana? Belum bisa. Karena kalau sholat zuhur itu kan awal waktunya setelah matahari tergelincir. Hah? Jadi kalau jam 12 langsung sholat zuhur itu kurang? Enggak. Tapi sudah mancing, cuma matahari kan di tengah-tengah malam. Artinya kalau sudah masuk waktu zuhur berarti udah miring Pak. Otomatis sudah miring. Kalau misalkan di jadwal Kemenak itu ya, jadwal sholat itu kalau sudah masuk waktu zuhur jam 12 ini gitu, berarti kemungkinan sudah miring juga. Udah miring, sudah. Itu namanya zawal. Tapi kalau pas di tengah-tengah langit, pas itu belum masuk waktu zuhur itu. Karena awal waktu zuhur itu matahari bergeser ke arah barat, namanya zawal gitu ya. Sudah bergeser dikit, sudah miring, itu baru masuk waktu apa? Zuhur. Kalau pas sudah adzan berarti otomatis sudah jauh. Paling-paling yang adzan itu juga pakai jadwal waktu sholat. Pakai jadwal waktu sholat, pakai ilmu hisab juga itu. Jadi memang ini ya, realitanya kita itu nggak bisa lepas dari ilmu hisab gitu ya. Yang keras-keras, ngegas-ngegas, ngotot ilmu hisab bid'ah, ilmu hisab bid'ah. Nah dia nih adzan tuh nggak lihat matahari, ya paling lihat jadwal waktu sholat. Kalau tidak gitu, nunggu masjid lain adzan. Nah masjid lain itu juga pakai jadwal waktu sholat adzan. Jadi nggak usah keras-keras lah, anti ilmu hisab, nggak mungkin kita sekarang. Nggak mungkin kita tiap mau adzan lihat nama matahari. Seperti di sini misalkan, mau adzan maghrib, mau adzannya keluar dulu naik ke loteng lihat matahari, nggak pernah kayaknya. Belum pernah ya, cuma lewat jadwal. Paling lewat jadwal, kalau enggak nunggu masjid lain adzan. Sudah adzan sana berarti sudah masuk gitu aja kan. Nah, masjid lain itu juga mau pakai jadwal sholat itu. Jadwal waktu sholat itu disusun pakai ilmu hisab. Memang sebenarnya waktu sholat itu pakai jam matahari. Matahari sekian, matahari begini masuk waktu sholat ini. Tapi faktanya, realitanya kan ternyata nggak bisa juga gitu. Nggak bisa konsisten gitu.
Jadi ada sebagian orang yang begitu keras ya, wah ilmu hisab itu bid'ah, harus kita lawan. Itu katanya malah ada yang lebih ekstrim, ilmu hisab itu pertama kali yang menggunakan Syiah katanya. Maka kemarin ada isu sampai Muhammadiyah kan lebarannya pakai hisab kan, lebih dulu kan kemarin kita hari lebaran kemarin, hari apa? Jumat kan. Itu ada yang menuduh, wah Muhammadiyah mengikuti Syiah pakai ilmu hisab. Karena pakai ilmu hisab ini orang ini ngomong seenak perutnya sendiri, nggak paham. Kalau dia mengatakan ilmu hisab yang pakai pertama kali orang Syiah itu kurang literasi, kurang referensi, kurang baca, kurang belajar, sehingga dia begitu sembrono mengatakan yang memakai ilmu hisab pertama kali orang Syiah, kemudian menuduh Muhammadiyah mengikuti Syiah, menyerupai Syiah, gitu. Setelah akhirnya mau dipolisikan baru minta maaf. Ya hobinya begitu Pak, buat gaduh dulu, menyesatkan umat Islam dulu, nanti minta maaf belakangan. Itu sudah polanya dari dulu memang seperti itu orang-orang ini. Orang-orang yang suka menyesatkan itu begitu polanya. Buat ribut, buat gaduh, menyesatkan umat Islam, nanti dilawan, minta maaf. Tanda tangan di atas meterai berapa? 10.000. Jauh sebelum Syiah itu sudah ada ilmu hisab dan dipakai oleh ba'dus salaf, sebagian ulama salaf sebelum Syiah. Jadi jangan kemudian mengatakan ilmu hisab itu yang memakai pertama kali orang Syiah gitu. Sampai para ulama kita yang walaupun tidak memakai hisab dalam penentuan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, itu para ulama kita itu tidak antipati, juga membolehkan dalam kemaslahatan termasuk untuk waktu sholat. Orang yang anti ilmu hisab itu ternyata nggak konsisten, dia akhirnya pakai ilmu hisab secara tidak langsung, pakai sholat jadwal apa? Jadwal sholat abadi yang dikeluarkan oleh Kemenang, itu pakai ilmu hisab. Ini yang anti ilmu hisab ini mau adzan nggak pernah lihat matahari. Jadi marilah kita berusaha untuk memahami masalah supaya nggak gampang menuduh orang ya. Syiah Muhammadiyah dikatakan menyerupai nama Syiah malah. Pun seandainya seandainya benar yang melakukan menggunakan ilmu hisab itu pertama kali orang Syiah, seandainya benar ya, kemudian kaum muslimin secara umum menggunakan itu untuk kemaslahatan, itu juga tidak masalah. Artinya ilmu hisab itu hukum asalnya apa dulu? Oh ini perkara duniawi, itu hukum asalnya boleh, mubah saja. Kalau kemudian kebetulan orang Syiah menggunakan itu, tidak kemudian menjadikan ilmu hisab ini menjadi haram karena diamalkan oleh orang Syiah, kalau kita pun melakukan. Saya contohkan ya Pak. Kalau kita mengubur mayat, ya, itu biasanya digundukkan tanahnya betul, ditinggikan sedikit satu jengkal gitu. Ditinggikan sedikit, nopo diratakan? Ditinggikan satu jengkal toh? Biasanya ditinggikan satu jengkal tanahnya. Perhatikan ya. Kalau kita mau jujur Pak, sebenarnya ada dua versi cara menguburkan mayat. Tanahnya diratakan, yang kedua itu ditinggikan satu jengkal. Jadi dua versi, diratakan atau ditinggikan. Lah, sebenarnya yang lebih sunnah itu malah diratakan. Tahu nggak? Kalau ditinggikan itu, para ulama mengatakan sebagiannya itu termasuk daripada syiarnya orang-orang Syiah Rafidhah yang ditinggikan itu. Tapi kenapa para ulama kita, amaliyah, hampir seluruh kaum muslimin di penjuru dunia selama berabad-abad itu justru kuburannya ditinggikan satu jengkal?
Dan tidak ada yang kemudian ngegas-ngegas mengatakan oh ini menyerupai Syiah. Padahal yang ditinggikan itu syiarnya orang Syiah Rafidhah. Bisa dibuka ya, dicek di kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. Jadi ini harus dipahami seperti itu. Sesuatu yang hukumnya sunnah dalam agama kita atau minimal mubah boleh, kalau kebetulan diamalkan juga oleh kelompok-kelompok yang kita anggap menyimpang, itu tidak kemudian menjadikan sesuatu itu hukumnya jadi haram. Seperti misalkan ngeten cukur gundul hukumnya apa? Cukur gundul hukumnya apa? Mubah ya, boleh saja gitu. Boleh saja. Ya, dalam riwayat banyak yang ternyata gundul juga. Kalau kita umrah gundul betul? Gundul juga. Walaupun nggak harus gundul gitu, tapi gundul juga boleh, gitu kan? Lah, padahal gundul cukur gundul itu termasuk syiarnya orang-orang apa? Hindu. Khawarij juga, Khawarij, Hindu, Buddha, para biksu gitu kan? Itu gundul. Apa kemudian cukur gundul jadi haram? Tidak. Ini harus dimengerti hal seperti ini sehingga jangan sampai kita mudah menuduh ya. Sebagian orang itu yang dakwahnya terlalu keras gampang menuduh seperti itu. Ini adalah hal yang tidak dibenarkan.